kita bukan untuk menjustifikasi kasus ini, tapi kita ajak Bapak Ibu berpikir dengan akal sehat dalam kategori kedustaan. Kita ambil contoh kasus yang nampak sekarang ini kan persoalan ijazah palsu. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara permainan, skema permainan kedustaan di balik ijazah palsu. Sekarang kita lihat kasusnya. Logika akal sehat, Bapak Ibu punya ijazah, datang bawa selesai, betul apa tidak? Nah, selesai itu Pak. Tidak perlu ada menghabiskan dana sekian, ini sekian, tidak perlu turun tangan, tidak perlu Pak. Tapi pertanyaannya, mengapa skenario ini harus dibuat? Inilah yang disebut dengan manipulatif, manipulasi, kedustaan. Seolah-olah manusia itu, yang sehat itu bukan akalnya. Mereka manusia hari ini dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia bahwa kebodohan itu begitu nyata, sehingga yang satu hal yang bisa dinalar dengan akal sehat ini dipaksa untuk tidak menalarnya dengan akal sehat. Maka tak salah Pak ketika Rocky Gerung kata manusia sekarang ini banyak yang akalnya tak sehat. Kenapa kita diputar Pak, diputar. Di mana letak sehatnya? Tidak ada Pak. Coba bayangkan, manipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tentang cara berpikir penipu, ya kan? Biar aja menghabiskan uang triliunan rupiah, asal tipuannya gak kebongkar, ya. Beda sama kita. Karena itu kan kita akhirnya gak habis pikir. Ngapain harus menghabiskan begitu duit? Itu sampai segitu banyak, kabarnya itu 2 triliun apa berapa itu untuk membiayai para termul, orang-orang siapa saja yang berani atau mau ikut bergabung untuk membela ijazah palsu. Pemirsa, kabarnya itu sampai seperti itu coba. Ya, untuk membela secara gigih, ya, bahkan mau memenjarakan orang, nggak apa-apa habis triliunan rupiah asal ijazah palsunya itu gak kebongkar, ya. Itulah cara berpikirnya. Dan karena itulah kita terheran-heran kan, bahkan sampai rakyat miskin pun, rakyat di desa-desa, di kampung-kampung, orang awam terheran-heran. Loh, kenapa sampai seperti itu? Kalau memang dia punya ijazah asli, ya, kan tinggal tunjukin aja gitu loh. Ini loh ijazahku asli. Sederhana, simple, bisa meyakinkan banyak orang, dan nama baiknya dengan sendirinya itu pulih, bahkan terhormat, ya kan? Lah itu kan orang normal, itu kan manusia, tapi cara berpikirnya iblis lain, ya. Iblis itu kabarnya, pemirsa, pada zaman Nabi Musa itu sampai diminta, udahlah kamu itu ngaku salah saja, iblis, nggak usah menyombongkan diri, nggak usah menggoda manusia. Ya, nanti saya yang lapor kepada Tuhan. Ada cerita begitu ya, tapi validasinya perlu ditekankan kembali ya. Ya, supaya Tuhan itu mengampuni kamu dan kutukannya itu habis, hilang. Apa yang dilakukan oleh iblis? Nggak mau saya kalau itu. Itu justru sebabnya saya masuk diusir dari surga itu karena itu, ya. Dan saya lebih baik kerja keras habis enggak apa-apa dan masuk neraka, asal ada orang lain juga ikut masuk neraka manusia. Itu cara berpikir. Jadi cara berpikirnya iblis dengan cara penipu sama. Melindungi tipuannya terus-menerus supaya nggak kebongkar meskipun habis dalam jumlah yang banyak. Ya kan? Dan itulah makanya ya para penipu ini terus akan mengumpulkan kekayaannya, ya, walaupun nanti itu akhirnya neraka juga dia. Termasuk para termulnya itu. Sampai akhirnya kan bersumpah juga itu, ya. Kalau ya seorang penipu, curang dalam memperoleh kekuasaan dan lain sebagainya, enggak masalah itu bersumpah, ya ini di luar duit ya, untuk meyakinkan kepada publik bahwa penipu ini berharap supaya rakyat itu percaya bahwa dia bukan penipu. Sampai bersumpah, ya. Kalau aku, ya, memperoleh kekuasaan ini, jabatan presiden kah, gubernur kah, apa gitu kan, itu banyak keluar di TikTok, pemirsa.
dengan cara yang curang siap diazab oleh Allah beserta dengan para pengikutnya. Ya, kalau pengikutnya ini hanya berpikir soal sembako saja, nggak ikut-ikutan, nanti pas mati langsung didorong ke neraka. Ya, karena itu sumpahnya bosnya dan dia ngikutin terus. Dan memang seperti itu polanya. Ya kan? Tetapi sih banyak pengikutnya memang mungkin ada keturunan PKI-nya. Nggak peduli dengan neraka, nggak peduli dengan kebenaran, nggak peduli dengan apa. Ya, bayangkan tipuan dari sejak di Solo, pemirsa. Bawa mobil SMK bukan hanya persoalan indennya sampai 6.000, kapasitas produksinya sampai ini. Bahkan dia juga menipu. Saya Pak yang bawa, dia nyopir sendiri langsung dari Solo sampai Jakarta. Ternyata yang nyopirin itu adalah Roy Suryo. Saat itu Roy Suryo itu masih sangat mendukung terhadap proyek mobil nasional. Wah, ini ada orang dari kampung, ya kan? Perlu didukung ini. Ya, Roy Suryo juga aneh juga. Mestinya kan curiga. Selidiki dulu gitu loh. Ya, tapi akhirnya Roy Suryo sempat menjadi menterinya. Tapi sekarang menjadi musuhnya. Jadi orang-orang yang dulu mendukung, ya, kemudian sekarang nggak mau mendukung, ya kan? Pada akhirnya menjadi target politik untuk dikriminalisasikan. Banyak yang seperti itu, termasuk Anies Baswedan, Tom Lembong, Hasto Kristianto kurang apa dalam melindungi Jokowi kan, PDIP dan seterusnya. Semuanya yang tidak mendukung akhirnya itu. Dan dia menghabiskan uang triliunan rupiah. Ya, kalau kemarin saya sampaikan di YouTube kita itu, memang duitnya itu bejibun banyaknya. Perhiasan istrinya saja yang dipakai, kalau itu adalah permata dari pegon blood, ya darah merpati apa begitu, itu satu permata saja, satu cincin aja itu harganya sampai 500 miliar. Kalau kalungnya isinya itu adalah 20 cincin, 10 triliun itu. 20 permata, 10 triliun itu ada di itu. Dan itu bukan satu-satunya. Makanya masih banyak sekali penjilat gitu kan. Dan pada akhirnya memang yang bisa membatasinya adalah kalau dia itu mati. Tapi problemnya banyak KB-nya, banyak kloningannya. Jokowi yang tidak mirip Jokowi itu banyak gitu kan. Dan orang sudah mulai curiga ini Jokowi yang beneran mungkin sudah mati. Muncullah Jokowi baru gitu kan. Sekedar untuk membuat satu tipuan besar kepada rakyat ini bahwa memang ada ya makhluk dari neraka yang memang mau memporak-porandakan Indonesia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.